Nama saya Rahel Sharon Santoso dari kelas LS 10. Selamat siang Bapak dan Ibu, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang peluang bisnis yang ada di tengah pandemi COVID-19 ini. Dengan adanya virus corona yang menyebar di seluruh negara bahkan mendunia, kami memikirkan bahwa jika kita akan mengeluarkan ide bisnis dengan berbasis aplikasi. Dengan ini kelompok 6 akan menjelaskannya. Dengan saya sendiri, Virginia Clarissa Alexandri, Minusian 2023, jurusan Business Creation at Malang. Dan teman saya, Nama saya Aziza Delivia dari BC 23. Nama saya Cindy Monica dari BC 23. Rahel Sharon Santoso dari kelas LS 10 dari angkatan BC 2023. Wijaya dari kelas LA 10 BC angkatan 23. Tenaga medis tentunya dibutuhkan oleh masyarakat dimanapun dan kapanpun. Kebutuhan masyarakat terhadap tenaga medis membuat tenaga medis harus bekerja sepanjang waktu untuk menangani pasien yang sakit atau orang yang sakit secara langsung. Selain itu, rumah sakit dan puskesmas itu juga menyediakan fasilitas seperti ambulans. Ambulans sendiri memiliki fungsi untuk menjemput orang yang sakit dimanapun dan kapanpun saat dibutuhkan. Dan saat ini, fasilitas rumah sakit atau puskesmas dan juga tenaga medis seperti ambulans itu juga bisa dikembangkan lebih baik lagi agar bisa menangani pasien atau orang yang sakit itu lebih cepat dan lebih baik lagi. Untuk itu, diperlukanlah suatu hal yang dapat membantu agar masyarakat itu tidak kesulitan dalam mendapatkan penanganan oleh tenaga medis dan bisa cepat ditangani. Selain itu juga agar masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai penyakit dan juga bagaimana cara penanganan pertama ketika terjadi suatu kecelakaan atau penyakit lainnya. Selain itu juga diperlukan informasi-informasi mengenai di mana rumah sakit terdekat dan puskesmas terdekat ketika mereka mengalami suatu hal seperti kecelakaan atau sakit mendadak, mereka bisa mendapatkan atau menghubungi pihak medis secara cepat dan bisa mendapatkan penanganan yang lebih cepat lagi. Dan selain itu, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi mengenai rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia, mengenai ruangan apakah sudah full atau masih ada, mengenai dokter-dokter yang ada di seluruh Indonesia, mereka juga bisa mendapatkan informasi mengenai itu. Untuk itu diperlukanlah seperti aplikasi darurat kesehatan bagi masyarakat agar bisa menghubungkan masyarakat dengan pihak tenaga medis secara langsung dan bisa tenaga medis ini menangani pasien yang sakit atau orang yang sakit lebih cepat dan lebih baik lagi. Nah, untuk menjalankan suatu ide, kita memerlukan strategi dan akan dijelaskan oleh Sharon. Nama saya Rahel Sharon Santoso dari kelas LS 10 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Porter 5 Forces Analysis dan juga Pestle Analysis dan yang akan saya kaitkan dengan ide bisnis dari kelompok saya. Yang pertama yaitu Competitive Rivalry. Kompetitif yang kami miliki yaitu sebuah aplikasi yang serupa dengan kami, yaitu aplikasi tersebut bernama Halodoc. Tetapi aplikasi dari pihak pesaing dan juga dari ide bisnis kita juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan yang kedua yaitu Supplier Power. Supplier Power adalah perusahaan membutuhkan supplier atau pemasukan untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Pada ide bisnis yang sudah kami rencanakan, supplier yang kita butuhkan yaitu tenaga medis, yaitu dokter dan juga tempat seperti rumah sakit, puskesmas yang akan bekerja sama dengan kita. Dan yang ketiga adalah buyer power. Buyer power adalah kekuatan dari pembeli pelanggan yang akan juga mempengaruhi bisnis kita. Dan yang berkaitan dengan ide bisnis kita, kekuatan itu berarti kita mendapat kepercayaan dari pelanggan, karena kepercayaan dari pelanggan juga akan menentukan kualitas dari aplikasi atau ide dari bisnis kelompok kita. Dan yang keempat adalah threat of substitution. Threat juga berarti adalah ancaman.
Dan seperti yang kita ketahui, setiap perusahaan memiliki ancaman yang berbeda-beda dan setiap perusahaan harus mampu memiliki strategi agar dapat mengalahkan ancaman tersebut. Ancaman yang kita miliki yaitu sebuah aplikasi yang kita bikin dapat digantikan oleh aplikasi yang lainnya. Maka dari itu kita sangat membutuhkan loyalitas dari pelanggan kita. Dan yang terakhir adalah threat of new entry. Threat of new entry adalah hambatan pada sebuah perusahaan. Hambatan ini berarti modal yang mungkin kurang terpenuhi atau teknologi yang kurang tinggi atau kurang mencukupi. Dan yang terakhir adalah loyalitas pelanggan. Berkaitan dengan ide bisnis kita, mungkin yang menjadi ancaman bagi ide saya dan kelompok saya adalah loyalitas dari pelanggan. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan pestle analysis dan yang akan saya kaitkan dengan ide bisnis dari kelompok kita. Pestle yang pertama yaitu politik. Politik dari kelompok kita akan berkaitan dengan hukum karena kita juga memerlukan izin untuk membuka tempat atau membuka usaha. Dan yang kedua yaitu ekonomi. Ekonomi ini kita mempengaruhi dari daya beli pelanggan dan juga mempengaruhi iklim bisnis suatu perusahaan. Dan yang ketiga yaitu sosial. Sosial ini meliputi beberapa hal, yaitu mempengaruhi kebutuhan dari pelanggan dan akan mempengaruhi ukuran dari besarnya pangsa pasar. Contohnya kita dapat lihat bahwa pendidikan masyarakat juga mempengaruhi tingkat dari ide kita, ide bisnis dari kelompok kita. Kita pasti membutuhkan sebuah karyawan yang memiliki pendidikan yang cukup agar bisnis kita dapat berjalan dengan lancar. Dan yang keempat yaitu teknologikal. Kita sangat berkaitan dengan teknologi karena aplikasi juga di zaman ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Maka dari itu kita membuat rencana ide bisnis yang berkaitan dengan sebuah teknologi. Dan yang terakhir adalah environment. Dari ide bisnis kelompok kita, lingkungan itu juga mempengaruhi ide bisnis kita. Kita bisa menggunakan aplikasi ini di masa-masa atau di keadaan yang darurat. Terima kasih. Untuk memulai suatu bisnis tentunya membutuhkan yang namanya brand product. Seperti yang kita ketahui, pada umumnya terdapat STP analisis. Yang pertama adalah segmentation. Kesehatan merupakan masalah yang sangat krusial bagi seluruh orang. Apabila terdapat masalah kesehatan ataupun sebuah kecelakaan, tentunya masyarakat akan membutuhkan pertolongan yang paling cepat. Dengan adanya aplikasi ini, maka masyarakat akan merasa terbantu karena hanya dengan mengakses lewat gadget masing-masing. Yang kedua, terdapat targeting. Untuk targeting sendiri, strategi yang digunakan yaitu undifferentiated targeting strategy, atau yang dimaksud adalah strategi dengan satu jenis pemasaran. Karena aplikasi ini akan digunakan atau dapat digunakan dengan seluruh masyarakat tanpa terkecuali dan dengan harga yang sama dan pukul rata. Kemudian yang ketiga adalah positioning. Karena aplikasi darurat kesehatan ini merupakan inovasi yang baru dan belum memiliki pesaing, maka brand ini akan mudah dikenang masyarakat dan mudah diingat serta terdapat di hati masyarakat masing-masing. Saya Virginia, saya akan membahas tentang brand logo dari produk kami. Brand dari produk kami adalah Hospitalku. Hospitalku yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya rumah sakit dan kataku yang berarti aku. Hospitalku ini yang berarti rumah sakit ini bisa diingat banyak orang karena namanya tidak asing dan gampang diingat, dan juga di dalamnya terdapat fitur-fitur yang luar biasa yang sangat bervariasi dan gampang dipakai oleh masyarakat banyak. Dengan ini orang tidak akan membuang waktunya, karena biasanya jika kita ke dokter ingin konsultasi atau mau praktek ke dokternya, kita akan mengambil nomor dari dokter tersebut alias mengantri. Oleh karena itu kami menciptakan aplikasi ini gunanya agar tidak membuang waktu bagi kita yang memiliki waktu sedikit. Dengan ini, Hospitalku ini dapat diinstal di Google Play Store.
sebelumnya kita harus ada koneksi internet atau wifi. Jika kita tidak ada koneksi tersebut, kita tidak bisa memakai hospitalku tersebut. Nah, jika hospitalku sudah diunduh, kita bisa daftar dulu dengan mengisi identitas mulai dari nama, alamat, nomor telepon, alamat email. Jika sudah mengisi alamat dan nomor email tersebut, kita bisa login di aplikasi hospitalku. Dengan login memasukkan email dan password. Dengan demikian, hospitalku ini bisa dipakai. Di dalamnya banyak fitur-fitur banyak juga, mulai dari jadwal praktek dokter. Nah, dengan demikian kita bisa menyesuaikan waktu kita dengan waktu prakteknya dokter. Dengan demikian ada tempatnya di mana, dokternya praktek di rumah sakit mana atau di rumahnya juga ada. Dengan ini, aplikasi ini sangat menguntungkan banyak orang karena selain menghemat waktu juga, hospitalku ini pemakaiannya juga tidak rumit, jadi semua orang bisa pakai. Sebelumnya bisa mengisi profil dulu seperti foto sesuai dengan KTP agar kita datang ke dokternya dengan yang difoto itu sama, dan kita bisa mengecek penyakitnya apa, bisa terdata di situ, dan obat yang diberikan juga apa. Kita juga bekerja sama dengan rumah sakit, puskesmas, dan juga apotek tersebut. Dan selanjutnya strategi harga, kita akan menjelaskan strategi harga juga yang akan dijelaskan oleh Richard. Terima kasih. Jadi gini, sebelum saya membahas dalam bisnis kami, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu formula bisnis strategi. Strategi harga adalah cara perusahaan untuk menentukan besarnya harga produk dan mencapai break-even point BEP, yaitu suatu titik atau keadaan di mana penjualan dan pengeluaran harus sama, atau keadaan di mana penjualan perusahaan cukup untuk menutupi pengeluaran bisnisnya. Untuk penggunaan aplikasi ini free melalui Google Play Store secara free. Penggunaan aplikasi ini memiliki dua cara pembayaran, yaitu BPJS dan non-BPJS. Jika melalui BPJS, penggunaan free karena sudah ditanggung oleh BPJS. Jika non-BPJS, pasien wajib membayar layanan tersebut kepada aplikasi Hospital Q, dan aplikasi akan membayar pada rumah sakit. Keuntungan dari aplikasi tersebut didapat dari penggunaan aplikasi yang dilakukan di Google Play Store dan pembagian benefit dari pembayaran non-BPJS di antara aplikasi Hospital Q dengan rumah sakit karena telah bekerja sama. Demikian presentasi dari kelompok 6. Kami akan segera merealisasikan ide peluang bisnis kami, yaitu aplikasi Hospitalku, dan agar bisa membantu masyarakat banyak yang membutuhkan. Dan ini kami mengucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Semoga berguna.